Nah, jadi ini untuk di video kali ini kita akan coba untuk melakukan pengedakan pada kotak budidaya lebah kita ini, atau kita susun nanti ya. Jadi ada dua, dan kebetulan ini untuk lebah yang hasil dari kita pecah koloni, yaitu sudah sekitar mungkin kurang lebih sudah hampir 11 bulanan. Dan ini yang sudah sering kita kontenin juga dari awal kita proses pecah koloni, terus kemarin juga sempat panen madunya. Dan untuk sekarang ini setelah kurang lebih ada 11 bulanan dari awal kita pecah koloni, untuk sekarang ini lebah sudah super banget ini, sudah bagus dan sudah penuh dalam satu kotak. Jadi makanya untuk sekarang ini kita coba akan susun lagi ya, di atasnya kita kasih satu kotak lagi supaya kedepannya itu masih bisa berkembang dan juga makin super tentunya. Dan di sini kita sudah siapkan untuk kotaknya, yaitu untuk kotak nanti kita mengedaknya. Jadi untuk kotak ini ya, untuk panjangnya ini hanya 40 cm ya, jadi mengikuti kotak yang utamanya. Dan sedangkan kalau untuk lebarnya ini cuma 20 cm ya, kita memang bikin yang sangat kecil. Terus untuk tinggi ini cuma 20 cm ya, jadi sama aja ini dengan kotak yang utamanya, ukurannya itu sama ya. Dan karena ini lagi musim angin ya, di tempat kami ini lagi musim angin yang cukup kencang banget ini, jadi sehingga untuk beberapa kotak kita itu juga tutupnya pada berterbangan ya. Nanti sekalian kita coba cek ya. Jadi langsungnya kita coba lanjut aja, kita coba susun lagi. Nanti kita coba jelaskan lagi ya, tujuannya saya menyusun kotak ini itu untuk apa ya. Jadi langsung aja ini kita coba susun ya. Nah, jadi seperti ini untuk proses kita, jadi sangat mudah sekali ya, tinggal kita pasangkan aja untuk kotak yang tadi, yaitu nanti jadinya seperti ini. Jadi mantep banget ya, mudah banget dan sangat simpel. Dan di atas ini nanti kita tinggal kasih frame aja ini, tinggal kita pasangin frame. Jadi kita lanjut ya, kita coba pasang frame lagi ya, dan nanti kita coba jelaskan lagi ya keuntungan kita dalam melakukan pengedakan atau penyusunan kotak seperti ini ya. Dan untuk frame ini itu ya, itu ada 6 frame dalam satu kotak yang di atas ya. Dan kalau untuk frame yang di bawah itu cuma 5 ya, tapi kalau untuk yang di atas ini muat sampai 6, ini mantap banget. Dan kalau untuk frame ini, untuk lebarnya kalau kita yaitu sekitar 2 cm. Dan untuk lubang yang di bagian sela-sela framenya ini hanya sekitar 1 cm ya, 1 cm kurang itu juga bisa. Nah, jadi seperti ini udah selesai. Nah, jadi untuk frame nya kita coba pasang dengan rapi ya, serapi mungkin. Tujuannya itu supaya nanti kedepannya lebah bisa mengikuti frame ya, untuk bagian sarang. Kadang-kadang juga kalau kita sudah pasang seperti ini untuk sarang, kadang-kadang masih ada yang memotong tidak mengikuti frame. Tapi itu biasanya sih jarang terjadi ya. Kalau kita menyusun frame-nya itu sangat rapi seperti ini, itu biasanya untuk sarang lebah ya, itu akan mengikuti frame-nya, tidak memotong. Meskipun kalau nanti kedepannya itu memotong ya, kita bisa coba perbaiki itu dengan sangat mudah ya. Jadi seperti ini.
Dan kita coba lanjut lagi, kita akan coba jelaskan lagi untuk keuntungan kita dalam melakukan pengedakan kotak seperti ini. Nah, jadi keuntungan kita kalau kita membudidayakan lebah seperti ini yaitu kita awalnya itu menggunakan kotak yang berukuran kecil, dan ketika lebah ini sudah super atau sudah banyak dalam satu kotak, ya kita bisa lakukan pengedakan seperti ini atau kita susun. Tujuannya itu ya supaya untuk lebah ini masih mempunyai ruang di dalam, jadi sehingga nanti bisa berkembang lagi dan tentunya bisa membuat sarang lagi ya. Dan juga untuk koloni pastinya itu tambah super. Jadi ini bisa dilihat aja ini dari video yang sebelumnya itu ya, proses kita dari awal mecah koloni. Untuk koloni dulu belum ada segini banyaknya, tapi untuk sekarang setelah kurang lebih ada 11 bulanan mungkin ya, ini sudah sangat berkembang ya, dan juga sangat super banget. Makanya untuk sekarang ini kita susun lagi di atasnya supaya kedepannya juga makin super lagi ya. Dan keuntungan kita juga untuk menghasilkan madu ya, itu juga akan lebih banyak karena nantinya itu ya lebah akan membuat sarang lagi di bagian atas ya. Tapi itu pun juga tergantung dari lingkungan sekitar. Kalau memang lingkungan sekitar kita itu mendukung banyak tanaman bunga-bungaan untuk lebah ini bervegetasi, itu juga untuk perkembangan lebah kan sangat cepat ya, dan juga untuk madu juga akan melimpah ya. Tapi ya kita coba sediakan aja untuk kotaknya supaya nanti pas lagi banyak musim bunga ya, untuk lebah ini masih bisa menghasilkan madu yang melimpah ya. Yang penting di atasnya ini kita sudah pasang satu kotak lagi. Dan untuk memasang dari kotak ini tuh ya, itu sangat mudah sekali ya. Kalau mau dari atas dulu juga bisa ya, misalkan untuk lebah yang kita isi itu dari atas dulu, itu juga bisa. Tapi ini karena kebetulan untuk kotak yang sudah diisi itu dari bawah ya, jadi ini untuk yang di atas saja yang kita susun. Sebenarnya juga bisa aja, sama aja, maupun dari atas ataupun dari bawah itu juga bisa ya. Jadi seperti itu untuk keuntungannya. Dan untuk ideal kotak ya, ini karena kemarin kebetulan juga ada teman kita yang bertanya di kolom komentar ya. Jadi kalau untuk ideal kotak budidaya kita ya, kalau menurut saya pribadi itu sekitar 30 kali 30 ya, yaitu untuk tinggi 20 cm, terus sedangkan untuk lebarnya itu 30 dan untuk panjang juga 30 ya. Kalau untuk menurut saya pribadi itu sudah sangat cocok. Dan misalkan kalau sudah penuh ya, kita menggunakan kotak yang ukuran segitu ya, kita bisa susun seperti kita ini ya, kita bisa dak lagi di atasnya. Karena kalau kita menggunakan kotak yang dari awal itu sudah besar ya, dan ketika kita hanya dapat koloni lebah yang sedikit, itu kadang-kadang itu susah berkembang ya. Untuk mengefulkan dalam satu kotak itu agak cukup lama, dan malah kotak yang tidak dihuni ya, yang sebelahnya atau separuhnya itu biasanya akan numbuh jamur atau mungkin dihuni oleh serangga-serangga yang lain ya, kalau kita menggunakan kotak yang besar. Dan untuk kondisi koloni ini belum super. Jadi kalau sepengalaman saya pribadi ya seperti itu ya. Karena dulu kita pernah ya, pas membuat kotak itu ukurannya itu sangat besar ya, sekitar 45 untuk panjang, terus untuk tingginya itu 30 ya. Terus untuk lebarnya itu dulu kalau nggak salah sekitar 30-an, dan kita coba gunakan ya, terus kita pas dapat koloni lebah yang sedikit, itu untuk perkembangan lebah malah kurang bagus ya. Apa mungkin juga pas kita dulu menggunakan kotak yang besar itu mungkin untuk lebah ini kurang bagus ya untuk perkembangannya. Jadi sehingga untuk kita menggunakan kotak yang besar agak sedikit kurang bagus ya kalau menurut saya untuk perkembangannya. Jadi kalau untuk ukuran kotak bisa disesuaikan aja dengan kondisi koloni. Tapi kalau kita rata-rata untuk di kotak budidaya di tempat kita ini ya, sekitar ukurannya itu hanya 30 kali 30 ya. Terus untuk tingginya itu sendiri hanya 20 cm atau 25 cm. Jadi seperti itu. Misalkan kalau sudah penuh seperti ini ya, kita bisa dak aja seperti ini, seperti yang saya lakukan di video ini. Dan mungkin hanya seperti ini ya. Dan mungkin jika belum paham teman-teman bisa tinggalkan aja di kolom komentar, nanti kita saling sharing di situ ya. Dan ini mudah-mudahan nanti kedepannya itu bisa super atau sudah naik ke atas. Dan nanti setelah lebahnya ini tuh naik ke atas ya, itu nanti kita coba review atau kita sepilkan lagi ya. Dan ini satu lagi ini hampir saja saya lupa. Nah, jadi ketika ingin mengedak seperti ini ya, itu untuk bagian pintu kita memang kasih hanya di bagian bawah ya, karena ini baru kita naikkan satu kotak ya. Tapi kalau misalkan kita naikkan lagi ya, yaitu kita nanti di atasnya itu tambah lagi, kita di bagian atas yang di kotak yang nanti kita tambahkan terakhir itu kita kasih pintu ya, seperti yang di video kita yang kemarin itu ya, pas kita menurunkan yang kotak susun 5 itu ya, itu kan sudah ada pintunya di bagian atas. Tapi ini dikarenakan baru kita susun satu, jadi untuk saya rasa ya untuk bagian pintu ini cukup satu aja. Dan untuk lagi pula ya, di sini juga ada lubang ini. Jadi mungkin kedepannya ini kita bisa ganjel aja supaya bisa untuk keluar lebahnya juga ya.
Nah, jadi mungkin hanya seperti ini ya, dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf, dan buat yang belum paham bisa tinggalkan aja di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukungannya. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya kita itu makin semangat lagi ya dalam memberikan tips atau edukasi mengenai seputar perlebakan ya, yaitu dari jenis apis cerana ya. Dan ini bukan bermaksud untuk menggurui ya, ini hanya kita ingin sharing aja berdasarkan pengalaman kami selama berternak di dunia perlebakan ya. Jadi ini untuk saya pribadi juga masih belajar juga. Jadi ya kita saling sharing, dan juga tentunya saya bikin konten itu untuk mendokumentasikan juga ya, yaitu saya ingin berbagi pengalaman saya atau pengalaman kami mengenai tata cara bagaimana berbudidaya lebah madu apis cerana ya, yaitu dari nol sampai berhasil dan siap panen ya. Dan ini sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel kami ya, dari manapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya dan juga tentunya selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.